Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 30 Januari 2025 dalam pekan biasa ketiga tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Erna Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, begitu banyak karya-karya-Mu yang ajaib terjadi di sekitar kehidupan kami. Tetapi oleh karena kedegilan kami tak dapat menyaksikannya. Walau demikian, kami tetap berharap dapat menyadari kehadiran-Mu melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh karena perkenan-Mu. Oleh karena itu, bersabdalah ya Bapa, agar kami mampu untuk menyadari kehadiran Roh Penolong dan pendamping hidup kami. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10, ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada
penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 4, ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi pembawa terang Kristus untuk menerangi dunia. Renungan dibawakan oleh Erna Kusuma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, intisari dari surat Ibrani bab 10 ayat 24 sampai dengan 25 pada bacaan pertama hari ini adalah mengajak kita untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Hal ini sejalan dengan pesan Yesus, tempatkanlah pelita itu di atas kaki dian, agar semakin banyak orang melihat terang Yesus Kristus melalui hidup kita. Hendaknya terang Kristus itu bukan hanya untuk menerangi diri sendiri, tetapi juga untuk menerangi dan menguatkan sesama. Terang Kristus dapat kita wujudkan berupa kasih yang kita tunjukkan, keadilan yang kita perjuangkan, dan kesetiaan dalam iman. Pelita yang menyala melambangkan terang iman, kebaikan, dan kebenaran yang harus kita pancarkan dalam kehidupan. Maka menjadi penting bagi kita untuk memelihara pelita itu agar tetap menyala. Berbuat kebaikan nampaknya dilematis. Di satu sisi,
Yesus mengajarkan kepada kita, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Tetapi pada hari ini Yesus mengajarkan bahwa pelita yang menyala tidak seharusnya disembunyikan, melainkan ditempatkan di tempat yang tinggi agar menerangi sekelilingnya. Janganlah kita terburu-buru menilai jika Yesus itu tidak konsisten. Yang dimaksud ketika kita memberi sedekah bukan untuk disembunyikan, minimal yang menerima sedekah akan mengetahuinya. Yesus justru mengatakan, tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Yang dimaksud oleh Yesus, janganlah pamer-pamer di hadapan orang banyak kalau kita memberi sedekah. Yang sesungguhnya bertujuan untuk dipuji orang, bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Yang seperti ini jangan diletakkan di atas tiang dian. Sedekah mesti kita berikan secara diam-diam, seperti ketika kita memberi kolekte di gereja. Pemberian kita sembunyikan di dalam genggaman tangan. Lalu apa yang mesti kita tempatkan di atas tiang dian? Ya, terang Kristuslah yang mesti kita tinggikan, agar lebih banyak orang boleh menerima cahayanya. Biarlah orang yang berada jauh tetap dapat melihat cahayanya itu, dan ketika mendekat, mereka akan merasakan ada kasih Kristus di situ. Yesus tidak meminta kita untuk mengarak pelita itu keliling kota, melainkan cukup dengan meletakkannya di atas tiang dian saja. Jangan disembunyikan di bawah gantang. Gantang adalah alat berupa mangkok atau baskom yang digunakan untuk mengukur alat menakar. Jika pelita ditempatkan di bawahnya atau ditempatkan di bawah tempat tidur, maka cahaya tak dapat memancar secara optimal. Hanya cukup untuk menerangi kita sendiri saja. Orang lain tidak kebagian. Tetapi dalam konteks ini, gantang adalah representasi dari keegoisme dan kepentingan pribadi. Hal-hal duniawi seperti ambisi pekerjaan atau kesenangan dunia yang seringkali membuat kita menjadi tidak peduli terhadap sesama. Atau rasa takut dan malu karena khawatir akan penilaian orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa pelita yang bersinar di tengah dunia. Jangan biarkan terang Kristus menjadi redup, gara-gara kita terpikat oleh terang lain yang seolah-olah lebih bersinar dan lebih gempita, seperti misalnya popularitas atau kekayaan duniawi. Yesus juga telah mengingatkan kita tentang ukuran yang kita pakai untuk menilai dan bertindak. Ukuran yang kamu pakai akan dikenakan pula padamu. Dan bahkan Yesus mengawali perkataan dengan perintah tegas. Camkanlah apa yang kamu dengar. Sebab inilah prinsip keadilan ilahi. Jika kita murah hati dalam memberi, kita akan menerima kelimpahan. Jika kita penuh kasih dalam menilai orang lain, kita akan mendapatkan kasih. Sebaliknya, jika kita pelit dan egois, kita sendiri akan mengalami kekurangan. Siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Di luar sana rupanya masih ada saja yang belum memiliki pelitanya sendiri. Mereka butuh kebaikan kita untuk berbagi cahaya dari pelita kita. Inilah tugas perutusan kita. Marilah kita berdoa bersama untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ya Allah Bapa, jadikanlah kami pelita yang bersinar bagi dunia. Berilah kami keberanian untuk menyatakan iman dalam tindakan nyata dan menunjukkan kemurahan hati
untuk berbagi kasih dengan sesama. Semoga dengan demikian hidup kami dapat menjadi terang untuk memuliakan nama-Mu, sebagaimana yang diharapkan oleh Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.